lakukan pemotongan mikros, cocokkan dengan informasi sampel sesuai dengan medis. Setelah dilakukan kecocokan pada sampel dan sesuai dengan rekam medis, maka lakukan pencucian jaringan dengan air yang mengalir. Selanjutnya, melakukan pengamatan makroskop. Amati dari bentuk, warna, ukuran, konsistensi, dan permukaan ada tidaknya darah dan nanah. Langkah selanjutnya, ukur sediaan diameter dan tebal pada jaringan ovarium. Lalu amati lokasi yang akan dipotong dan potong jaringan sesuai dengan kriterianya. Langkah selanjutnya, proses fiksasi. Masukkan jaringan ke dalam cairan fiksasi selama 12-24 jam. Langkah selanjutnya yaitu proses dehidrasi. Masukkan kaset jaringan ke dalam alkohol 70% selama 1 jam. Selanjutnya, ambil kaset dari jaringan alkohol 70% ke dalam alkohol 80% selama 1 jam. Langkah selanjutnya, ambil kaset dari jaringan alkohol 80% ke dalam alkohol 96% selama 1 jam. Setelah 1 jam, ambil kaset dari jaringan alkohol 96% dan masukkan ke dalam alkohol 100% selama 1 jam. Ambil kaset dari jaringan alkohol 100% ke dalam alkohol 100% selama 1 jam. Setelah 1 jam, pindahkan alkohol 100% ke dalam alkohol absolut selama 1 jam. Langkah selanjutnya yaitu proses clearing. Langkah pertama, dari alkohol absolut dipindahkan ke silol 1 selama 1 jam. Langkah selanjutnya, setelah 1 jam, pindahkan silol 1 ke silol 2 selama 1 jam. Selanjutnya adalah proses embedding. Parafin dilelehkan pada penanas pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu ambil kaset jaringan dari silol 2 dan pindahkan label ke dalam cup atau wadah. Lalu menyusun potongan jaringan dengan rapi. Lalu menuangkan lelehan parafin ke dalam wadah yang sudah diberi label dan jaringan tersebut. Proses blocking. Cairkan parafin dan jaringan tersebut di dalam panci, lalu ambil jaringan dan letakkan pada base mold. Sedikit ditekan agar jaringan pas di dalam base mold tersebut. Lalu tuangkan lelehan parafin di dalam base mold. Lalu tutup dengan kaset tisu. Lalu tuangkan lagi lelehan parafin agar kaset tisu terendam dengan sempurna. Setelah itu letakkan base mold di atas es box. Setelah agak padat, pindahkan label dan ditaruh di atasnya. Setelah mengalas, blok jaringan dimasukkan ke dalam freezer. Setelah 3 menit di dalam freezer, ambil blok jaringan. Setelah itu masukkan ke dalam air es. Tunggu beberapa menit lalu lepaskan blok jaringan.
mengatur pisau mikroton. Lalu atur ketebalan potongan sekitar 3-5 mikrometer. Melakukan pemotongan jaringan dengan tuas mikrotom secara cepat dan teratur sehingga didapatkan hasil pita parafin jaringan. Lalu pita parafin direnggangkan, kemudian pita parafin dipindahkan ke floating bed. Memberi identitas pada preparat. Lapisi objek gelas dengan kulit telur dengan gliserin. Kemudian tangkap pita parafin ke objek gelas yang telah dilapisi kulit telur dengan gliserin. Lalu masukkan ke dalam inkubator pada suhu 60-65 derajat Celcius supaya pita parafin merekat dengan sempurna. Preparat yang sudah kering lalu masuk ke proses pengecatan. Dengan langkah pertama, perendaman silol sebanyak 2 kali. Pada silol 1 direndam 15 menit dan silol 2 10 menit. Selanjutnya dehidrasi dengan alkohol 96% selama 5 menit. Kemudian masukkan ke pewarna hemoktosilin selama 7 menit. Dengan air mengalir. Celupkan ke dalam larutan bumi sebanyak 4 kali dengan sekali celupan 4 detik. Selanjutnya cuci dengan air mengalir. Celupkan sebanyak 1-2 kali pada alkohol 96% untuk diferensiasi. Masukkan dalam eosin sebanyak 3 kali celupan dengan 1 kali celupan 3 detik. Kemudian cuci dengan air mengalir. Setelah itu masukkan ke dalam alkohol 70%. Pada proses ini disebut dehidrasi untuk menghilangkan sisa air. Kemudian keringkan dengan cara dipres dengan menggunakan kertas dan tulis identitas. Selanjutnya adalah proses mounting. Meneteskan entelan di atas preparat jaringan. Kemudian tutup tetesan entelan dengan menggunakan deglas. Kemudian amati secara mikroskopis dengan mikroskop perbesaran 100 kali. Berikut adalah hasil dari pewarnaan kami.